ketemu lagi bersama gua Frankie di channel Koko Receh. Oke guys, pertama-tama gua pengen ngucapin thank you banget buat subscriber gua yang udah ngirimin nih sweater hoodie ke gua. Thank you banget, sekali lagi thank you banget. Guys, di video kali ini gua pengen review lagi nih salah satu film yang berasal di Jepang. Judulnya Cool Fish. Film ini rilis tahun 2010 dan film ini masuk dalam jajaran film tersadis di Jepang. Karena film ini banyak banget nampilin adegan-adegan yang menurut gua sih sadis sih guys, sadis. Tapi tenang aja guys, di versi gua di video kali ini gua rangkum sedemikian rupa sehingga kesan sadisnya ada, tapi adegan sadisnya nggak gua tampilin guys. Jadi tenang aja, kalian tetap bisa nikmatin alur ceritanya, tetap bisa dapat seremnya, tapi nggak perlu harus melihat tampilan video seremnya guys. Oke, oh ya, by the way guys, di video ini juga di film ini nggak juga adegan-adegan seperti itu guys, tapi juga banyak adegan-adegan yang nanti kalian saksikan sendiri lah guys. Oke, tanpa banyak bacot, mending langsung aja kita saksikan review film Cool Fish versi Koko Receh. Jadi film ini menceritakan seorang pria bernama Samoto yang merupakan seorang pemilik toko ikan hias. Si Samoto ini hidup dengan anaknya yang bernama Mitsuko dan istri keduanya Taiko. Mitsuko ini adalah tipe pemberontak yang tak menghormati ayahnya dan sangat-sangat membenci ibu tirinya. Nah, pada suatu malam Samoto mendapatkan telepon dari seorang manajer sebuah supermarket yang mengatakan bahwa si Mitsuko ini ketahuan sedang mencuri di swalayannya di supermarket tersebut. Nah, Samoto pun pergi menemui sang manajer toko dan memohon agar sang manajer tidak memperpanjang masalah ini. Nah, kemudian datanglah si Murata, seorang pengusaha kaya yang cukup dihormati oleh sang manajer. Murata ini rupanya orang yang pertama kali memergokin si Mitsuko ini ngutil. Nah, lewat kong kali kong si Murata, akhirnya si Mitsuko ini dibebaskan guys. Nah, rupanya nih si Murata nih juga adalah seorang pengusaha ikan. Murata akhirnya ngajak si Samoto dan keluarganya untuk ngunjungin toko si Murata. Sesampainya di sana, Murata memperkenalkan istrinya, Aiko. Nih istrinya nih guys. Nah, perkenalan mereka tuh berjalan singkat sih. Namun Murata nih menganggap seakan-akan si Samoto ini udah kerabat dekat. Bahkan Murata nih ngajak si Mitsuko untuk kerja di toko ikannya, toko ikan milik si Murata ini. Tapi kalian jangan salah sangka dulu guys, teman-teman lihat nih kaki Sugiono ini. Bener gak sih? Nah, keesok harinya mereka kembali dong ke tokonya si Murata untuk ngantar si Mitsuko ini mulai bekerja. Nah, Samoto ini tiba-tiba pamit pulang dulu nih. Kata dia mau ngurus toko ikannya. Nah, si Taiko, istrinya si Murata, istrinya si Samoto ini disuruh nunggu dan tiba-tiba muncullah si Murata. Nah, entah dari mana tuh munculnya tuh. Mereka pun ngobrol dan menceritakan kehidupan keluarganya. Nah, Taiko nih ngomong ke ke si Murata kalau Mitsuko tuh tidak menyukai diri dia karena dia itu adalah ibu tiri dari Mitsuko. Nah, Murata ini mencoba menasihatin dan memberi masukan kepada Taiko. Nah, tiba-tiba si Murata ini keluar nih sifat aslinya dan menggoda Taiko. Kalian tahu lah ya apa yang terjadi setelah itu ya. Dan anjingnya nih ya, si Taiko tuh hanya diem dan pasrah gitu. Oke, lanjutlah. Singkat cerita, si Murata pun mengantarkan si Aiko pulang. Murata meminta Samoto untuk ikut bersama dia membicarakan bisnis yang katanya sih menghasilkan banyak uang guys. Namun si Samoto ini menolak si Murata dengan halus. Nah, Murata ini pulang dong. Terus si Murata ini pulang dong. Sesampainya di dalam, Aiko ini berusaha untuk bujuk suaminya nih agar menerima tawaran si Murata, si kakek
mirip kakek Sugiono itu. Dan akhirnya Samoto pun mengiyakan. Keesok harinya Samoto pun menemui si Murata dong untuk bahas katanya bisnis yang menghasilkan banyak uang. Samoto pun diajak meeting bersama relasi Murata. Nah, di tengah-tengah meeting terjadi perselisihan. Si Murata ini marah besar dan si Samoto ini kaget dong lihat yang tadinya si Murata ini baik tiba-tiba berubah jadi sangar gitu. Nah, tidak lama tuh si istrinya Aiko datang mengantarkan minuman. Beberapa saat kemudian, orang tadi berselisihan dengan si Murata itu terlihat keracunan dan tewas seketika di sana, guys. Gila, diracun loh. Samoto ini berusaha dong untuk menolong, tapi malah diteriakin dan dimarahi ini oleh Murata. Terus Murata ini main ngancem, guys. Dia ngancem apabila si Samoto berani melaporkan ke polisi, maka Mitsuko dan istrinya itu akan bernasib sama. Beraninya ngancem ya, guys ya. Gila. Nah, Samoto ini dipaksa untuk menjadi tangan kanan si Murata di setiap bisnisnya. Mau gak mau dia ya ikut. Nah, akhirnya mereka pun membawa mayat tadi ke suatu rumah kosong di tengah hutan. Nah, sesampainya di sana, Samoto diminta menunggu di luar selagi mereka mengurus mayat tersebut. Tapi tak lama kemudian Samoto dipanggil nih untuk masuk lagi ke dalam, ke ruangan itu tadi, ke ruangan mereka tadi. Nah, betapa terkejutnya si Samoto ketika melihat Murata dan istrinya sedang mencincang dan menikmati mayat tersebut, guys. Wow, gila sih. Gila menurut gua, gila nih, geli banget sih menurut gua. Oh iya guys, by the way, ini film diangkat dari kisah nyata loh guys di Jepang. Gila. Oke, lanjut guys. Mereka suami istri pun tertawa ngelihat si Samoto ini merasa jijik dan mual ngelihat mereka mencincang mengkonsumsi itu. Ini siapa yang nggak mual, guys? Gua aja kalau lihat mual kali. Gila. Selesai itu, Murata pun membuang sisa-sisanya tuh ke sungai dekat rumah kosong tadi itu, guys. Nah, esoknya Samoto kembali lagi ke toko Murata untuk melihat keadaan anaknya. Namun, dia malah diajak bertemu seorang yang bernama Mr. Tutsui dan dan anak buahnya yang bernama Yanto. Nah, sedang asik-asiknya mereka kongko nih, mereka kedatangan tamu yang tak diundang. Nah, tamu itu merupakan sebuah geng Yakuza, guys. Siapa sih nggak tahu geng Yakuza? Nah, masuk kedatangan geng ini untuk menanyakan keberadaan saudaranya yang menghilang. Dan ternyata saudaranya ini adalah orang yang dibunuh oleh Murata kemarin itu. Namun dengan sandiwara yang juga dibantu oleh si Tutsui ini, maka si geng ini percaya dan pergi meninggalkan mereka. Setelah itu Mr. Tutsui pun naik ke mobil hendak pulang. Tak diduga ternyata istrinya si Murata ikut dengan Mr. Tutsui dan Samoto pun melihatnya dengan pemikiran yang nggak habis pikir sih dengan keadaan seperti ini gitu, katanya situasi seperti ini. Nah, sesampainya di rumahnya si Tutsui dan si Aiko ini bersenang-senang dan lagi-lagi ya kalian tahu sendiri deh apa yang terjadi ya, nggak perlu gua jelasin deh guys. Nah, di tempat lain si Murata meminta Samoto untuk mengantarnya ke rumah si Tutsui ini untuk menjemput istrinya si Aiko. Nah, sesampainya di sana terlihat si Mr. Tutsui ini sudah tergeletak tak bernyawa, guys. Dan dengan beberapa botol racun yang telah diminumnya. Samoto pun akhirnya sadar kalau ini hanya akal-akalannya si pasangan suami istri psikopat ini. Nah, si Mr. Tutsui ini pun kembali dibawa ke rumah tua di tengah hutan. Lagi-lagi pasangan suami istri psikopat ini mengeksekusi mayatnya si Tutsui. Nah, ketika sedang dieksekusi, Samoto tuh diminta untuk membuatkan teh untuk mereka. Setelah itu mereka pun pergi kembali ke sungai untuk membuang sisa-sisa yang tadi itu. Nah, sebagai hadiah, Murata meminta si Samoto ini untuk melakukan wik-wik nih dengan istrinya si Aiko. Gila, ini suaminya merelakan tubuh istrinya untuk
ke orang lain, gila. Namun ditolak nih sama si Samoto. Murata pun marah dan dengan kesal gitu karena ditolak dengan si Samato. Dan dia pun mengatakan bahwa dia telah melakukan wik-wik bersama Taiko, istri Samoto. Nah, si Samoto pun emosi lalu memukul Murata. Perkelahian pun terjadi nih guys, perkelahian pun terjadi. Nah, si Murata ini dibacok sampai sekarat. Setelah itu si Samato ini meminta si Aiko membawa jasad suaminya ke rumah kosong di tengah hutan itu untuk dieksekusi seperti biasa, seperti mereka mengeksekusi korban-korban lainnya. Si Aiko ini nurut aja. Nah, setelah itu si Samato ini kembali ke toko si Murata untuk jemput anaknya dan mengajak untuk makan malam bersama. Nah, setelah makan malam si Samoto ini kembali lagi ke rumah tua di tengah hutan. Di perjalanan dia menelpon polisi untuk meminta polisi untuk ke rumah itu. Nah, sesampainya di sana si Samoto ini membunuh si Aiko. Setelah membunuh, dia duduk di depan di teras dengan baju yang udah berlumuran darah, duduk diam di kursi. Nah, tak lama kemudian polisi pun datang dan ternyata polisi itu membawa anak dan istri si Samato itu. Nah, setelah itu si istrinya turun dari mobil nyamperin si Samato. Nah, kejadian tak terduga pun terjadi. Setelah istrinya berniat untuk memeluk si Samato, ternyata si Samato malah membunuh istrinya, guys. Membunuh istrinya. Setelah dia membunuh istrinya, dia berjalan ke arah anaknya dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya di depan anaknya, guys. Oke guys, itu dia tadi ringkasan ceritanya kurang lebih versi gua. Bagi kalian yang penasaran, kalian boleh nonton versi lengkapnya atau video film fullnya. Ya, nanti gua tulis judulnya di deskripsi ya. Oke, see you dan thank you guys. Selamat ketemu di video gua selanjutnya.